Halo Rek, kali ini saya akan review handphone Vivo Y03. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan partner-partner saya. Saya Nabila. Saya Ozan. Dan saya Awam. Dan saya Irman. Mau mereview handphone Vivo Y03. Langsung saja ke videonya, dan ini handphonenya Vivo Y03. Ini dia handphone Vivo Y03. Dari desain boxnya, Vivo selalu menampilkan desain yang menarik. Ini sudah IP54 dan water resistant, yang artinya sudah tahan air. Isinya ini ada informasi penting dan kartu garansi. Dan ini dia aktor utama kita, handphone Vivo Y03-nya. Ini sudah ada alat untuk membuka SIM card. Dan ini ada kabel yang tentu saja sudah support Type-C. Untuk desain HP-nya ini sudah cukup menarik. Yang cukup menarik adalah speakernya ada di atas, yang tidak umum pada handphone yang sebelumnya. Dan ini ada yang di bawah, ini ada colokan cas, colokan headset dan mikrofon. Dan ini ada untuk mengisi SIM card, dan bisa diisi bisa juga memori. Kita coba hidupkan. Untuk desainnya masih sama seperti HP Vivo yang dulu-dulu. Dari tampilannya ini HP sudah cukup tebal dan agak berat kalau dibawa kemana-mana. Untuk tampilan awalnya cukup menarik, ada gambar-gambar monumen-monumen. Ini dia untuk tampilan handphonenya. Cukup simple, dengan layar 6,56 inch. Ini untuk HP harga 1 jutaan sudah cukup lebar buat menonton film. Dan ini sudah Android 14 dan Phantom 14 bisa di-upgrade Phantom 15. Dan prosesornya sudah MediaTek Helio G85. Ini coba saya tes. Lampu senter menyala. Ini untuk sensor cahaya cukup baik ya. Untuk multi touch ini sudah bisa sampai ke 10 touch. Untuk RAM-nya 4 GB dan storage-nya 128. Bisa dilihat di sini. Dan untuk baterainya sudah 5000 mAh. Bisa dilihat di sini. Dengan harga 1 jutaan, baterai 5000 mAh itu sudah cukup lama buat dipakai. Dan penyimpanan 128 sudah cukup besar untuk ukuran harga 1,2 jutaan.
Oke, untuk bermain Mobile Legends di sini grafiknya bisa ultra dan rata kanan. Tapi kalau yang terbaik di setting medium aja. Karena medium itu lebih balance, performanya baik dan tampilannya juga lumayan untuk dilihat. Dan untuk gameplay ini FPS-nya stabil ya, tidak nge-lag, dan chipsetnya juga Helio G85, jadi juga sangat baik untuk dibuat Mobile Legends kan. Sudah cukup lah kasarnya buat bermain game Mobile Legends, jadi cukup worth it lah buat bermain Mobile Legends. Oke, kita coba buat main game yang agak berat seperti Evorball ini. Settingan grafisnya bisa ke tinggi banget, tapi itu bakal nge-lag buat dimainkan, dan bisa 60 fps, tapi ya juga gitu bakal nge-lag. Jadi saya sarankan standar aja ya buat dimainkan game Evorball ini agar performanya tetap baik untuk dimainkan. Bisa dilihat sendiri, ini cukup lancar ya, tapi ya gitu, di setting grafiknya harus standar. Dan untuk bermain game FPS seperti Free Fire ini settingannya sudah bisa rata kanan ya, dan untuk gameplaynya sangat licin buat dimainkan. Dengan layar yang besar bisa lihat musuh dari ujung sampai ujung. Oke, untuk covernya VWD03 sudah support 4 kali zoomnya, bisa dilihat sendiri ini zoomnya 4 kali, dan ada mode potret di sini, mode potretnya, dan ini ada mode malam. Mode malamnya agak sedikit minus ya teman-teman. Di sini kita tes video. Untuk videonya sudah cukup bagus, sudah cepat 1080p dan 30 fps. Ini termasuk bagus untuk settingan 1 jutaan ya teman-teman. Ini untuk settingannya. Dan untuk settingan foto di sini bisa kita lihat ada garis, ada detik, ada stopwatch dan lain-lain, bisa diatur sendiri. Ini untuk settingannya, bisa dilihat banyak sekali settingannya. Kamera 5 megapiksel, kamera ini sudah cukup untuk dibuat selfie dan dibuat video call, serta sudah dilengkapi dengan AI beauty yang dapat memperhalus wajah. Untuk suara, speaker mono di bawah suara kencang, vokal jelas tapi bass minim. Kalau pakai earphone bassnya bisa lebih enak. Saat gaming, suara langkah atau tembakan masih jelas, tapi hati-hati, speakernya gampang ketutup tangan. Handphone ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihannya, HP ini memiliki desain yang stylish dan ringan dibawa kemana-mana, serta baterai 5000 mAh yang cukup awet di kelasnya, dan chipset Helio G85 yang cukup kencang untuk harga 1 jutaan. Untuk kekurangannya, HP ini memiliki kamera malam yang kurang bagus, speaker masih mono bukan stereo, serta untuk memainkan game berat, HP ini harus disetting dengan grafik low.
Jadi untuk kesimpulannya, HP Huawei X3 ini cocok buat pelajar tetap menggunakan cuan yang butuh HP murah dengan baterai besar, desain keren, serta bisa dimainkan game ringan menengah. Untuk kameranya dengan 13 megapiksel ini sudah bagus buat dipakai sehari-hari. Mungkin itu saja review dari kita. Bila ada salah, ya sudah. Langsung saja ke videonya dan ini HP-nya. Perkenalkan,